Bismillahirrahmanirrahim. Halo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Analisa Technical Smart Money Concept. Hari ini hari Kamis tanggal 9 Januari 2025. Kita akan kembali share ya analisa untuk XAU USD. Kita akan mulai dari time frame di daily ya. Kemarin di time frame daily berhasil nge-break, nge-sweep ya, lebih tepatnya nge-sweep di previous daily high di hari Selasa ya. Di hari Rabunya ini bergerak totali ya, dari low sampai up itu sekitar 243 pips ya, atau sekitar $24 per troy ounce. Jadi nggak terlalu volatile ya. Kemarin masih dalam ya pergerakan naiknya ya. Kemarin itu hanya di 2670, low-nya di 2645, kemudian dia di close di 2661.97 ya. Kita akan pindahkan previous daily high-nya di previous daily yang sekarang ya. Ini untuk acuan kita area breakout selanjutnya. Ini masih dalam tekanan bullish ya di hari menjelang NFP. Ya, besok kan NFP ya di hari Jumat tanggal 10 Januari 2025. Nah, kita nanti akan coba bacakan ya untuk NFP besok itu prediksinya seperti apa ya. Dan semalam sudah ada FOMC ya. Ada pertemuan FOMC yang saya baca di berita-berita yang dikemukakan oleh para The Fed dari Jerome Powell itu menunjukkan atau mengindikasikan bahwasanya mereka cukup berhati-hati untuk kebijakan terkait dengan inflasi dan pemangkasan tingkat suku bunga di tahun ini ya. Artinya mereka lebih cenderung untuk mempertahankan tingkat suku bunga. Yang mana kalau ini terjadi sebenarnya ini lebih ke apa ya? Strong untuk indeks dolar ya. Jadi memang kalau dilihat dari grafiknya, dolar ini memang sedang bullish, dia sedang kuat untuk menunjukkan tren bullishnya dan masih akan berlanjut. Nanti kita juga cek di indeks dolar seperti apa ya untuk chartnya. Nah, oke, untuk gold ini pengaruhnya bakalan seperti apa kalau seandainya indeks dolar ini menguat. Otomatis sebenarnya kalau kita lihat kebijakan seperti itu akan membuat apa ya tekanan yang cukup kuat ya terhadap seller ya seller momentum untuk di gold ini akan cukup kuat ya. Jadi seandainya indeks dolar ini menguat, otomatis untuk nilai gold atau XAU ini akan mengalami penurunan atau koreksi. Tapi kita coba lihat ya di struktur di daily-nya dulu ya. Jadi di daily-nya kita sudah melihat bahwasanya ini ada pola symmetrical triangle ya. Artinya ini sebenarnya kalau saya melihat ini bullish ya. Jadi kuncinya nanti kalau seandainya dia bisa break ya, ini break, kemungkinan harga akan membuat tekanan bullish kembali ya, membuat all time high baru ya. Jadi memang kalau dilihat walaupun dibayang-bayangi dengan adanya pelambatan atau kehati-hatian tingkat pemotongan suku bunga, akan tapi di faktor geopolitik ya, emas ini masih menjadi pandangan atau gambaran bahwasanya emas ini masih menjadi safe haven untuk jangka panjang, dan ini terbukti dengan adanya pembelian bank-bank sentral dunia, termasuk yang paling kuat di Asia itu Cina dan India, yang cukup mempertahankan emas ini tetap bertahan di area konsolidasi. Artinya masih kekuatan seimbang antara seller maupun buyer. Oke. Dari daily-nya masih bullish ya terlihat. Manakala ini ada pattern atau trend line ini nembus ya, artinya tembus itu bukan hanya sweep ya. Artinya di sini menjadi break body candle, maka
saya melihat bahwasanya ini tekanan bullish akan kembali cukup drastis untuk di dolar ya, untuk di emas ya. Tapi yang paling krusial di area drop base drop ini besok sepertinya, kalau di NFP nanti kita lihat apakah seperti apa untuk forecastnya. Tapi yang sekitar saya baca, kemungkinan kalau si indeks dolar ini forecastnya itu turun ya, otomatis harga emas ini akan naik ya. Kemungkinan naiknya itu hanya sweep ya, artinya naik kencang kemudian dia bisa aja rejection kemudian turun kembali ke area konsolidasinya di area sini sampai benar-benar dia turun rejection sampai ujung, baru kemungkinan akan decisionnya akan seperti apa ya. Oke, kita akan pindahkan ke time frame di 4 jam. Di time frame 4 jam secara struktur memang sama, masih bearish ya. Ini belum ada change of character atau break of structure di H4, jadi masih dalam area konsolidasi besar. Ini menciptakan sebuah kompresi atau sebuah bullish channel di sini ya. Tapi ini secara pattern ini sebenarnya bearish flag ya. Artinya kalau seandainya nanti dia berhasil break dari trendline ini, maka dia kuat menuju harga yang di bawah. Nah, ini bisa banyak akan terjadi fake out ya. Misalkan terjadi seperti ini, dia kembali lagi ke atas. Nah, seperti ya biasa namanya retail trader, kalau mengandalkan chart pattern saja ya akan banyak digocek ya. Saya semalam nge-sell counter trend terus terang. Saya kena sell. Udah malam sih, udah capek banget. Tapi sebenarnya kalau kita melihat di H1 itu ada pattern ada setup bullish, ada setup buy sebenarnya cukup bagus ya. Tapi ya sudahlah, belum rezeki lagi. Oke, di H1 coba kita lihat ya, apa di H4 kan memang strukturnya masih seperti itu. Kalau kita turunkan di H1, nah yang saya bilang di sini H1 ini kan ada break of structure ya. Di sini kemarin saya dapat itu full, tapi saya cuman taking profit 200. Saya di Owanda. Nah, nah di H1 waktu ini dapat setup itu di hari Senin ya. Ini dapat di 408, hampir 500 pips harusnya dapat kalau kita nge-hold, tapi kemarin saya cuma take profit 200. Ada ya, sudah ya. Sebenarnya ini entry-nya sangat bagus, tapi di sini saya pikir pergerakannya itu ya pelan-pelan. Nah, tapi ternyata enggak, dia koreksi bentar naik, koreksi bentar naik. Nah, di sini area di sini kita coba lihat ya di time frame yang kecil ya. Di H1-nya break of structure ya, walaupun ini di internal. Karena kalau di eksternalnya, ntar kita pindah lagi ke forex ya. Di eksternalnya ini sebenarnya masih bearish ya. Bentar. Ini bearish ya, ini bearish, kemudian ini inducement. Inducement kalau internal ini sebuah change of character ya. Kemudian area sell itu di sini masih kita tunggu ya. Area sini akan kita tunggu, benar-benar tunggu bisa konfirmasi entry. Jadi misalkan nanti malam harga sampai sini atau NFP besok ya, kita akan tunggu. Misalkan dia sweep ke atas ya, kita akan tunggu di sini area untuk sell ya. Tapi kita lihat pergerakannya nanti seperti apa ya. Nah, semalam itu di berapa ya, M30. Nah, di menit ya, di M15 lebih terlihat. Ini di M15. Jadi setelah kemarin hari Senin ini kan chance ini bos, kemudian cok di M15. Sebentar, M15 ini sebagai bos, kemudian ini sebagai change of character, kemudian di sini menjadi change of character ya. Berarti ini ada 3 kali cok ya, cok balas cok, yang ini hari Senin kemarin ya. Nah, setelah hari Senin ini ada inducement di ini time frame kecil nih sepertinya. Nah, di sini di struktur yang ini ada inducement ya. Ini sebuah pullback,
Seharusnya saya bisa entry di sini, tapi ini udah jam sekian, saya udah tidur dari jam berapa, udah nggak kuat. Nah, ini sebenarnya kita bisa entry ya. Di sini ada high valid, low valid. Beneran ada konfirmasi nih, ada di zona OTE, dan di sini juga ada ini sebuah order block. Sebenarnya ini sangat bagus banget, tapi lagi-lagi nggak kepantau ya. Jam berapa ini? Jam 1, ini setengah 1, jam 12 sampai setengah 1 sebelum FOMC ya. Dia turun, habis itu naik. Nah, ini targetnya kalau seandainya ini meneruskan break of structure ya, itu nanti kenaikannya bisa sampai di 2670 untuk hari ini, sampai 2677 dan di 2680-an ya. Itu menjadi target buy-nya. Jadi sebenarnya kita carinya buy untuk hari ini, tapi ini nggak bisa entry sih saya, kecuali di time frame yang kecil. Apakah ada? Coba di sini kita lihat. Tapi nggak ideal sih. Bentar ya, saya lihat dulu. Ini internal, main internal terus ini. Oke, ini sebuah inducementnya ini ya. Sebentar. Oh, ini inducement. Oke, ini menjadi break ya. Ini ada break. Tapi di sini tidak ada inducement, cuma di sini. Saya pikir ini harga akan kalau dia turun ya kemungkinan akan ini ya, ada reaksi begitu ya. Karena di sini ini semua liquidity, jadi orang akan beli area sini. Tapi menurut saya kalau area yang bagus itu di sini ya, di sekitar 2650-an ya, atau di sini ini masih ada order block yang belum diambil ya, sekitar 2654 sampai 2651 itu menjadi area entry buy kita ya, kalau misalkan kita mau melanjutkan buy limit. Nah, ini di time frame yang kecil ini di M1 itu menjadi break of structure dan change of character. Ini di time frame berapa ya, M3 ya, di M1 mana? Oke, belum kelihatan ya. Ini bos betul, di change of character betul, di M5 nya tapi bearish, M5 bearish. Ini kalau memang mau cari sell ini, tapi ya counter ya, counter trend. Ini coba cari konfirmasi entry di sini ya, di 2670 di M1, tapi kita scalping aja nih. Di M1 cari konfirmasi entry di M1. Oke. Area-area kita sudah tandain ya untuk buy maupun sell-nya, tapi di sini sangat rawan ya. Kalau tanpa konfirmasi entry ya kita nggak entry ya. Kemudian kita coba cek di indeks dolar. Indeks dolar sudah pasti kelihatan bullishnya. Jadi seperti yang kita tandain kemarin, ini menjadi area buy side liquidity-nya atau high validnya ya. Kalau ini di break menjadi break of structure dan pertanda bahwasanya harga ini up terus ya, nanti baru mungkin koreksi, baru lanjut naik. Seperti itu untuk indeks dolar. Coba kita akan cek di Forex Factory ya, ada newsnya untuk besok. Oke, kita sudah ada di news. Besok itu jam 8.30 atau setengah 9 malam ada 3 rilis data. Yang pertama average early earning itu previousnya 0,4%, forecastnya 0,3%. Ya, ini bad news ya. Kemudian untuk yang kedua ada non-farm employment change NFP, previousnya 227.000, kemudian forecastnya dia turun ya, 164.000. Jadi ini juga aku pikir ini sebuah bad news ya untuk USD ya. Jadi actual greater than forecast is good for currency. Sedangkan ini turun nilainya. Jadi job creation is important leading. Jadi penciptaan lapangan pekerjaan ini dikabarkan atau diprediksikan akan mengalami penurunan. Maka ini akan sangat mempengaruhi terhadap posisi dolar yang berada di atas tadi, kemungkinan sebuah koreksi. Jadi
walaupun ini NFP-nya bad news, tapi saya pikir ya hanya koreksi ya. Bisa jadi tadi ya sweep ke bawah lanjut bisa naik. Nah kalau misalkan goldnya tidak anomali ya kemungkinan dia sweep ke atas baru dia akan turun akan lebih jauh ya. Mungkin akan kembali lagi di area sideways-nya lagi ya. Ya kecuali tadi ya benar-benar breakout, bukan sebuah fake out ya, antara itu symmetrical triangle-nya yang bagian atas atau yang bagian bawah gitu ya. Oke, kita kembali ke chart. Oke, kita sudah ada di chart ya. Jadi hari ini kita sudah tandain beberapa area untuk kita entry, baik itu sell maupun buy. Jadi ini area yang memang sangat ya masih terbatas ya, masih bisa dibilang konsolidasi. Jadi area sideways besarnya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita analiskan ini menjadi kenyataan, dan saya doakan teman-teman buatkan manfaat dan profit yang maksimal ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe, kemudian klik like, komen, lalu share ke semua sosial media teman-teman, lalu nyalakan loncengnya agar mendapatkan update video terbaru dari kami. Oke. Yang belum join di VIP silahkan klik link di deskripsi, kemudian untuk mentorship silahkan klik link di deskripsi. Untuk channel gratisnya silahkan linknya di deskripsi. Untuk free diskusinya, untuk Telegram grup diskusi silahkan chat admin untuk mendapatkan verifikasi terlebih dahulu biar kita bisa approve untuk masuk ke grupnya ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai, dan akhir kata see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.